أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا مجيب السائلين. فأنا أقول لك يا الأستاذ كروادي أهلا وسهلا ومرحبا بك. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini di pagi hari. Kalau di sini, alhamdulillah ya hujan sedari tadi sampai sekarang belum berhenti. Namun alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di pertemuan yang kedua ini di pekan ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiuna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beriringkan salam ini senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir zaman. Tapi kalau saya Purwadi, sekali lagi Anda ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Insyaallah ta'ala di hadis sabah di pagi ini kita akan melanjutkan materi kita semalam ya. Baru semalam belajar dah belajar pagi ya. Baru semalam belajar paginya dah belajar lagi. Nah, insya Allah masih hangat yang semalam. Alhamdulillah di materi yang semalam itu Al-Hiwarul Awwal kita mengetahui beberapa kosakata baru seputar Al-Hajj wal Umrah ya, semisal i'tamara ya'tamiru ya berumrah, kemudian haula sekitar, tawafa yatufu yaitu melakukan tawaf. Kemudian setelah itu ada asywat, asywat itu jamak dari syauqun dan lain-lain. Nah, tidak begitu banyak di dialog yang pertama semalam. Yang penting ada satu dua hal yang bisa kita ambil dari segi kosakata berkenaan dengan al-hajju wal umrah. Baik, Al-Ustadz Purwadi, insyaallah ta'ala fi hadha sabah nahnu sanuwasilu darsana. Kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan ambil ya al-hiwar ats-tsani, masih di materi al-hajju wal umrah. Ini akan jadi materi kita insyaallah ta'ala fi hadha as-sabah. طيب قبل أن نبدأ نحن أنا أريد أن أسألك يا أستاذ قروادي مرة أخرى، كيف حالك يا أستاذ قروادي؟ بخير؟ بخير الحمد لله يا أستاذ. نعم. أين أنت الآن؟ في غرفة النوم؟ نعم في لغة النوم. ما شاء الله. لا تنام في الصباح ها؟ لا تنام في الصباح، فهمت؟ وأسأل فتح بس الورد يا مثلا. لا تنام. ما معنى النوم؟ ما معنى Malam itu النوم؟ الصلاة خير من النوم. ما معنى النوم؟ tidur Ustaz. نعم. النوم في الصباح لا يجوز، فهمت؟ Gelap Ustaz. Malam itu. لا، لا تفهم. Baik, sekarang di Ghurfatin Naum ya, semoga tidak tidur ya. Tidak nggak tidur. Nah, baik. Baik, ya Ustaz Purwadi, kita langsung saja masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, kita mulai dari Al-Hiwaru Astani. Kalau seandainya nanti suara anak kurang jelas, silakan disampaikan ya. Al-Hiwaru Astani, Unzur wastami' wa'aid. Ya, Al-Hiwaru, dialog antara Al-Ibn dengan Al-Abu. Al-ibnu dengan al-abu. Baik, kalau ana tanya kepada antum, Ustaz Purwadi, ma makna al-ibnu? Anak laki-laki. Aywa, ahsanta, anak laki-laki. Jadi dialog antara anak laki-laki dengan al-abu. Ayah. Akan bacakan, naam, ahsanta. Anak akan bacakan dua kali. Istami' jayyidan. Kita mulai dari al-ibnu. Kaifa i'tamarta ya abi? وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟
خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط. ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. نعم. أكرر أنا وهي sekali lagi. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند الزهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط. ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. خلعتها في الفندق. نعم. Baik, secara umum ini Al-Ustadz Purwadi untuk Al-Hiwar Tsani ini berbicara tentang rentetan acara pelaksanaan umrah. Nah, setidaknya ada ilmu fikih yang bisa kita ambil di sini. Semoga nanti bisa diundang ya. Kalau pernah Insyaallah. diundang, diundang lagi insya Allah Ta'ala. Kalau yang belum pernah diundang, semoga diundang untuk melaksanakan umrah ataupun haji. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Nah, baik. Jadi seperti itu. Ya, si ceritanya, si anak ini dia kayak dia tahu ayahnya sudah melaksanakan umrah dan dia pengen bertanya lebih lanjut mengenai umrah. Dan nampaknya Al-Ibn ini punya sedikit pengetahuan tentang Al-Umrah. Nah, kita mulai dialognya ya. Nanti kita masuk ke qiraatu Al-Hiwar. Di sini Al-Ibn yas'al bertanya kepada Al-Abu, "Kaifa i'tamarta ya abi?" Nah, jangan lupa sebentar. Kata-kata i'tamarta ini sudah kita ambil di dialog yang pertama kemarin ya. Kalau di dialog yang pertama itu menggunakan fi'il mudhari, a'tamiru. Ya, a'tamiru. Tapi ini menggunakan fi'il madhi. Mari. Ya, i'tamarta, i'tamara, ya'tamiru. Kaifa i'tamarta ya abi? Baik, Al-Ustadz Purwadi, lau samahta, bisa terjemahkan ini? Eh, Bagaimana menjal kamu menjalankan umroh ya Abi? Ya, Ahsanta. Nah, maka mulailah si Al-Abu ini menceritakan. Tentunya dimulai dari awal kan. Apa kata dia? Wasaltu. Baik, hal ta'rif? Tahu arti wasaltu? waktu itu tiba ya. Saya sudah tiba. Ahsanta. Ya, saya tiba. Enaknya kita langsung artikan saya tiba saja ya. Ya. Memang dia menunjukkan fi'il madhi sudah tiba, namun lebih hendak mengartikannya ya. Saya tiba langsung ya. Tapi terserah antum. Oh, Nah, ya ya. wasaltu saya tiba ilal miqat. Ya, miqat ini Al-Ustadz Purwadi kalau ini sebagai maklumat atau mungkin alhamdulillah sudah tahu ya. Miqat sudah tahu belum? Belum Pak Ustaz artinya. Oh, belum. Nah, miqat jadi kita itu sebelum memasuki Mekkah ya atau sebelum menuju Mekkah, kalau kita ingin haji dan umrah, kita harus mampir terlebih dahulu ke miqat. Miqat ini tempat-tempat atau area-area
yang sudah ditentukan bagi negara masing-masing. Kalau kita orang Indonesia bisanya miqat itu di Yalamlam, ya bisa juga dari dari tempat lain, ya namun kebiasaannya karena pesawat dari Indonesia itu melintasi atas Yalamlam, kalau tidak salah Yalamlam ya, coba nanti dicek lagi, maka kita mulainya dari Yalamlam, jadi orang itu sudah mulai masuk miqat itu di atas pesawat biasanya. Nah, anggap saja kita bukan dari Indonesia, kita dari tempat lain. Nah, dari tempat lain itu maksudnya dari jalur darat ya, dari jalur darat, sebelum kita memasuki Mekkah Al-Mukarramah, kita harus terlebih dahulu ke miqat. Ya, sekali lagi, miqat itu tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ibadah haji atau umrah. Yang mana di al-miqat inilah kita mulai semuanya. Ya, yang awalnya kita pakai pakaian berjahit, pakai celana, intinya pakai pakaian berjahit, masih pakai wangi-wangian, masih gunting kuku. Kalau kita sudah sampai miqat ini, kita disunahkan di area ini untuk mandi, bersih-bersih, kemudian mencopot pakaian-pakaian yang berjahit itu tidak boleh lagi. Sebagai gantinya kita menggunakan pakaian ihram. Jadi di tempat inilah kita disunahkan bersih-bersih, mengganti pakaian. Kalau mau potong kuku silakan potong kuku. Intinya siap-siap loh di tempat ini ya semuanya. Nah setelah itu, setelah kita siap sudah pakai pakaian ihram nih, sudah pakai pakaian ihram ya, sudah siap, baru kita nanti melafazkan niat kita, entah itu haji atau umroh. Kalau haji kita bilang labbaik Allahumma hajjan, kalau umroh kita bilang labbaik Allahumma umratan. Baru nanti kita menuju ke Mekah. Ya, jadi itunya itu miqat ya. Nah, Oh, nah Al-Abu di sini bilang wasaltu ilal miqat inda zuhri. Fahim mana inda zuhri? lalu itu zuhur, saat zuhur ya berarti ya Ustaz ya, Inda zuhri ketika zuhur. ketika zuhur. Ya, inda ini menunjukkan pas waktu zuhur ya. Nah, bukan berarti pas waktu azan ya. Ininya pokoknya waktu zuhur masih ada, dia sudah sampai di miqat. Ya, singkat cerita, sampailah dia di miqat ketika waktu zuhur. Maka Al-Ibn bertanya setelahnya, wa madza fa'alta fil miqat? Fahimta hadha ya Ustaz Purwadi? Dan apa yang Hmm. kamu lakukan di mikot? Aywa, sahih. Maka apa jawaban Al-Abu? Ini aktivitas yang sering dilakukan orang ya, kalau mau umrah atau haji di miqat. Apa kata dia? Khala'tu thawbi. Nah, ini mufradat jadidah. Khala'tu thawbi ini berasal dari kata kerja khala'a yakhla'u, artinya mencopot atau melepaskan atau menanggalkan, ya itu khala'a yakhla'u. Khala'tu thawbi, saya mencopot pakaian saya, maksudnya pakaian yang berjahit ya, yang awalnya pakai jubah yang berjahit itu dicopot sama dia ya. Sebagai gantinya apa? Walabistu malabisal ihram. Nah, labistu berasal dari kata labisa yalbasu, lawan dari khala'a yakhla'u. Ya, kalau ini melepas maka ini memakai atau mengenakan. Ya, labistu malabisal ihram. Malabis pakaian, al-ihram ihram. Ya, pakai pakaian ihram. Kemudian ngapain? Sudah siap semuanya? Walabbaitu bil umrah. Dan saya bertalbiyah dengan umrah. Maksudnya melapaskan niat tadi. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu maksud dari labbaitu bil umrah. Saya bertalbiyah untuk umrah atau dengan umrah dengan cara mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kelas. Nah, Ustaz, walaba itu tadi maksudnya gimana Pak? Kalau walabbaitu saya bertalbiyah. Maksudnya dia mengucap bertarbiyah talbiyah. saya, Nah, dan talbiyah itu apa? Talbiyah itu ungkapan seorang yang ingin haji atau umroh. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, kelas. saya,
Baik, nuasil. Kita lanjutkan. Nah, Saya jadi sambil nyatet masalah Pak Ustadz ini. kenapa? Saya sambil nyatet di buku. Oh, sambil nyetir ya. Nah, silakan dicatat dulu. Iya, iya. Nah, Lanjut Pak Ustadz. Ya. Silakan dilanjut Pak Ustadz. jadi sudah ya. Nah, setelah itu ngapain? Maka Al-Ibn bertanya lagi di sini. Apa kata dia? Wa mata wasalta ilal masjidil haram. Ya, tadi kan Anda sampaikan kan, kalau dari miqat sudah siap semuanya, kita bertalbiyah, maksudnya melapaskan niat talbiyah, entah itu umrah atau haji, kita menuju ke Masjidil Haram. Dari tempat miqat ke Masjidil Haram, ada yang jaraknya jauh, ada yang sedang, ada yang dekat. Ngapain jarak ini? Seharusnya di sini tidak disebutkan ya. Kalau dalam ilmu fikih itu, selama dari miqat sampai ke Masjidil Haram, kita disunahkan beristighfar, bertalbiyah yang labbaik Allahumma labbaik ya. Kemudian juga kita disunahkan apa namanya? Berdoa. Jadi memang benar-benar memperbanyak ibadah mulai dari miqat sampai ke Masjidil Haram. Namun di dialog ini Al-Ibn dia langsung bertanya, apa kata dia? Wa mata wasalta ilal Masjidil Haram. Ada fahimta insyaallah. Coba terjemahkan Ustaz Purwadi. Dan kapan kamu tiba eh, di Masjidil Haram? Aywa, sahih. Maka kata Al-Abu, wasaltu ba'da al-asri. Nah, halas, Saya fahimta. tiba. Pak Ustadz, maaf, saya boleh tanya Pak Ustadz. Kalau kenapa ilah nggak kenapa fi ya Pak Ustadz ya? Yang mana? Yang wa mata wa sauta ilah. Ilah, bukan Hmm. fi gitu. Sahih. Nah, memang wasala yasilu itu tidak jarang digandengkan dengan fi. Fi, Dia pasti wasala yasilu ila. ilah. Mm-mm. Jarang kalau fi ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan biasanya di ya, Iya, namun nah, Ustadz bahasa makanya. Arab tidak. Nah, jadi kalau antum mau bilang saya sampai di Jakarta, jangan bilang ana wasaltu fi Jakarta, tapi ana wasaltu ila Jakarta. Paham tak? Ya, paham Pak Ustadz. Jayid. Nah, kemudian Al-Ibn bertanya lagi, bima sya'arta fil Masjidil Haram? Kan sudah sampai nih Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, bima sya'arta? Masih ingat ini semalam? Apa artinya? Jarak ya. Bima sya'arta? Masih ingat? Eh, ini Hmm. perasaan, syaar, Apa? perasaan ya. Ya, perasaan betul. Tapi kalau bima sya'arta, Bagaimana hmm. perasaanmu di Masjidil Haram? Jayid. Nah, atau simpelnya, bima sya'arta ini, apa yang kamu rasakan? Hmm? Bima sya'arta, apa yang kamu rasakan? Jadi sekali lagi ya, kita untuk murojaah ini, kalau kita pengen bertanya kepada orang, apa yang kamu rasakan? Apa? Jangan gunakan maza. Sya'arta, kamu rasakan. Jadi bisa menggunakan fi'il madhi, sya'arta, atau fi'il mudhari, tash'uru. Tapi jangan gunakan maza. Dalam bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah, kalau kita pengen bertanya kepada orang, apa yang kamu rasakan? Jangan bilang jangan bilang madza sya'arta, tapi kita bilang bima sya'arta. Ada bi depannya ya, atau bima tasy'ur. Seperti Pak itu. Ustadz, kalau bima itu kan kalau di bahasa Indonesia kan dengan apa kan ya Pak Ustadz ya? Ya, sahih. Tentu itu terjemahan perkata ya. Dia terpejam ya. Mm-mm. Yang Nah, membedakan dengan apa tadi yang apa eh maza tadi apa ya Pak Ustadz? Apakah maza itu bukan? ya, Jamil. Kalau maza ini memang secara bahasa artinya apa juga. Namun untuk sya'aro, kata kerja sya'aro itu setelahnya biasanya itu huruf ba. Biasanya huruf ba. Makanya antum perhatikan jawaban al-abu yang bagian bawahnya. Sya'artu bis surur kata dia.
saya merasa bahagia. Kalau kita terjemahkan per Ah, kata, saya merasa dengan bahagia. Sehingga pertanyaannya harus diawali dengan be juga. nah, oh, Mm-mm. begitu. Ya, ya. Ya, karena sya'ara yash'uru ini pasangannya be. Kelas? Sahabat. Ayah. Bima sya'arta fil masjidil haram, kata al-ibn. Maka kata al-abu, sya'artu bis surur. Perhatikan, sya'artu bis surur. Nah, jelas ini ya. Jadi antum bisa menggunakan ini misalnya saya merasa sedih, sya'artu bil huzni. Saya merasa bahagia, sya'artu bis sururi. Saya merasa apalagi gundah gulana, sya'artu bil hammi. Intinya sya'ara yash'uru bi. Ya, setelahnya bi. Kelas. Kemudian tentu bahagia ya kalau sudah sampai Mekah melihat Ka'bah, insya Allah rata-rata orang Muslim dan Anda rasa tidak ada orang Muslim yang melihat Ka'bah kalau dia tidak bahagia. Pasti semuanya bahagia. Nah, kemudian tentu ngapain kita kalau sudah melihat Ka'bah? Apakah dia mematung di situ sambil memperhatikan orang? Tidak ya. Kita langsung tawaf. Nah, apalagi umrah tawaf ini termasuk rukun ya. Makanya di sini Al-Ibn karena dia punya sedikit pengetahuan, namun di beberapa hal dia tidak tahu. Dia bertanya kepada si bapak, kam syautan tufta haulal ka'bati. Nah, antum masih ingat apa arti syaut semalam? Jarak, Eh, apa? eh, jarak ya, Pak. Jarak kurang. Syaut ini kalau dia disandingkan dengan tawaf, artinya putaran. Oh iya, tahu tahu. Ah, kam syauton, berapa putaran tufta. Nah, tufta jangan lupa tofa ya tufu, engkau tawaf ya. Berapa putaran engkau tawaf seputar Ka'bah atau sekitar Ka'bah? Berapa putaran engkau tawaf sekitar Ka'bah? Haula, sekitar ya. Maka kata al-abu, tuftu, ya saya tawaf sab'ata ashwatin, 7 putaran. Kemudian ngapain setelah tawaf? Thumma sallaitu ya raka'ataini khalfa maqami Ibrahim. Baik, ma makna khalfa al-Ustaz Purwadi? Alfa itu di belakang. Sahih. Maqam Ibrahim masih ingat ya? Ya, tempat berdirinya Ibrahim. Aywa sahih ya. Memang disunahkan ini. Kita kalau sudah melaksanakan tawaf, sudah selesai 7 putaran, ya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini hukumnya sunnah saja. Karena dia sunnah, maka orang akan berebut sini ya untuk dapat fadilah sunnah itu mereka akan berebut untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi kalau seandainya nanti antum melaksanakan umrah, jangan memaksakan diri. Kalau sudah full dan tidak bisa lagi sholat di makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim, maka tidak masalah antum sholat di tempat lain. Maksudnya selama masih di sekitar Masjidil Haram. Ya, insya Allah fadilahnya dapat fadilah sholat di Masjidil Haram, walaupun tidak dapat untuk fadilah sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi intinya jangan memaksakan diri daripada kita desak-desakan ya. Lebih baik kita ambil tempat yang lain yang lebih lapang sehingga lebih khusyuk insya Allah. Nah seperti itu. Kemudian Al-Ibn bertanya kepada Al-Abu, "Wa madza fa'alta ba'da dzalik?" Nah, ba'da as-salah, ya setelah salat, setelah tawaf, setelah salat ngapain? "Wa madza fa'alta ba'da dzalik?" Maka kata Al-Abu, "Sa'aitu." Sa'aitu ini berasal dari kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a artinya sa'i. Sa'i itu saya sa'i atau saya bersa'i ya, atau saya melakukan sa'i baina safa wal marwati ya antara safa dengan marwah sab'ata asywatin, 7 asywat. Nah ini sebagaimana Anda sampaikan semalam, asywat atau syaut Putaran.
Ya, kalau dia disandingkan dengan tawaf, artinya putaran. Tapi kalau dia disandingkan dengan sa'i, bukan putaran ya. Masa orang sa'i Kali berarti. putaran, apa artinya? 7 kali berarti. Nah, 7 kali atau kali ya. Ini untuk asywat. Kemudian ngapain setelah sa'i? Summa halaqtu ra'si. Halaqtu halaqa halaqa yahlaqu. Halaqa yahlaqu, bukan khalaqa ya. Kalau khalaqa menciptakan. Tapi kalau halaqa artinya mencukur. Summa halaqtu ra'si. Kemudian saya mencukur kepala saya, kata Al-Abu. Nah, ini ya, sebagai informasi, kalau kita sudah melaksanakan ihram untuk umrah, kemudian kita sudah melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian sudah tahallul, tahallul itu cukur rambut, lebih afdolnya botak, maka kita sudah menyelesaikan ibadah umrah. Makanya umrah ini singkat, 1 hari saja selesai. Ya. Habis itu ngapain kalau kita sudah selesai ini, sudah selesai cukur rambut ini, maka sudah ya kita copot pakaian ihram kita pakai pakaian biasa, tinggal jalan-jalan di Mekah untuk mau belanja atau apa. Ya, namun maksimalkan untuk ibadah. Nah, makanya di sini di akhir dialog Al Ibn bertanya kepada Al Abu, wa aina khala'ta malabis al ihram. Taib al Ustaz Purwadi, man ana khala'ta? Melepas ya. Sama di Melepas. atas tadi ya. أيوة صحيح يا وأين خلعت ملابس الإحرام kata Al-Abu khala'tuha ha ini kembali ke Malah bis malabis ahsan khala'tuha fil funduq ma makna al-funduq hotel. أيوة هذا صحيح hotel خلاص sudah selesailah pelaksanaan umrahnya simple ya namun prakteknya lumayan nah baik, hada ma aku lihat Ustaz Purwadi ini saja. Semoga dari penjelasan singkat ini ada kosakata-kosakata baru disertai pemakaiannya dan juga ada ilmu fikih alhamdulillah di sini. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Yang pertama Pak Ustadz yang kaifa Kamaro itu yang Nah, pertama. Ini cara baca ya paling pertama. Ini kan kalau alifnya ini kan nggak ada harokatnya ya. Kita tahu itu A alif atau apa? A atau I atau itu gimana Pak Ustadz ya? Jamil, ahsanta. Kalau seandainya dia posisinya di tengah seperti ini, itu tidak masalah. Maksudnya kita tidak ada masalah di sini, enak saja bacanya. Ya, ini namanya hamzah wasal. Perhatikan, ini bukan alif ya. Alif tidak ada istilahnya alif itu terletak di awal kalimat. Yang Iya, ada itu hamzah wasal. Sehingga kalau dia pertama-tama, kalau dia terletak di antara dua kata seperti ini, kita jangan bingung apakah dia i'tamaro atau a'tamaro. Jangan bingung. Langsung disambungkan dengan huruf sebelumnya. Sehingga kita bacanya kaifa tamarta. Afdolnya seperti itu cara membacanya. Ya, itu afdol dan lebih bagus. Kaifa tamarta ya abi. Hamzah wasal ya, langsung kita wasalkan. Namun bagaimana cara kita bisa membedakan kalau kita pengen menampakkan harokatnya? Caranya satu-satunya cara kita harus tahu kosakata. Itu harus tahu atau terbiasa. Itu saja pilihannya. Hmm. berarti harus hafal ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Harus hafal berarti ya kosakatanya ya Iya, berarti. harus tahu. Kalaupun tidak tahu kosakata, kalau dia sudah belajar masalah pola kata kerja, insya Allah dia tahu. Harus tahu pola kata kerja dulu ya. Kata kerja itu jarang yang misalnya afta'ala. Afta'ala jarang, tidak ada kata kerja polanya afta'ala. Pasti ifta'ala. Sehingga ini kalau dibaca i'tamara. Seperti itu ya. Jadi kata kerja itu ada yang dia kata kerja terdiri dari 3 huruf asli, ada yang tambahan nanti seperti ini. Ini kata kerja tambahan dengan 2 huruf. Huruf tambahannya huruf hamzah ini sama huruf ta. Nah, ya wazannya polanya itu ifta'ala, bukan afta'ala. Afta'ala tidak ada. Begitupun ada infa'ala. Kayak misalnya beristighfar itu istaghfara, tidak ada astaghfara.
Nah, jadi dengan begitu kita mengetahui ini a'tamara atau i'tamara. Alas? Ya, kalau Nah, akhar yang lain. ini berarti sama yang mungkin yang agak bawah Pak Ustadz, yang aswad putaran atau berapa kali gitu Pak Ustadz. Itu kan juga nggak ada harokannya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Kalau itu kata benda, bukan kata kerja. Aswat. Kalau kata benda ini tidak menutup kemungkinan dia iswit, iswat juga, tapi jarang seperti itu. Pasti pakai apa ya Ustadz, aswad ya. Kalau Kenapa? kata benda. Kalau kata benda itu pakai pasti fathah gitu Mas Pak Ustadz. Aswad itu Pak. Ya, Atau mungkin itu nggak ya, benar. fathah awalnya. Kalau kata benda, ya. Apalagi kalau ada alif lam di depannya, pasti kita cara bacanya al atau an. Kalau ada alif lam ya, itu untuk kata benda. Contohnya al baitu, al masjidu seperti itu. Nah Ustadz, salah Ustadz. Kelas idana, sudah ya? Betul Pak Ustadz. Baik, kalau sudah, maka kita masuk ke qiraatul hiwar. Semoga waktunya cukup. Insya Allah cukup ya. Tafadhal ya Ustadz Purwadi. Anta al-ibn wa ana al-abu. Nah, nanti kita gantian. Nah, ibda. Kaifa i'tamar Kaifa i'tamarta ya abi وصلت إلى الميقات عند الظهر. wa madza fa'alta fil miqat خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. wa mata wasalta ila masjidil haram وصلت بعد العصر. bima sya'arta fil masjidil haram شعرت بالسرور. kam sawtan tuska haulal ka'bah طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. wa madza fa'alta ba'da dhalik سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلقت رأسي. wa aina hawalat malabisa ihram خلعتها في الفندق. طيب نتبادل kita gantian. أنا الابن وأنت الأب. كيف اعتمرت يا أبي؟ wasaltu ila al-miqati 'inda dhuhur عند 'inda dhuhri أيوة. وماذا فعلت في الميقات؟ Khalaqtu thawbi wa labistu ma labisa ikhram wa labaitu bil umrah ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ wa saltu ba'dal asr. Di sini beda ya Mas ya. Enggak Kenapa? sama. Saya baca di buku mau saya Ustaz. Ada sedikit beda tadi. Enggak ada beda kok, sama. Yang di atas beda Pak Ustaz. Maaf tadi saya pikir. Oh, yang di Yang atas beda ya? yang di atas beda. Ini dal suruh ki samsi kalau yang di atas itu. Oh, Masya Allah. Ya, beda cetakan kayaknya. Beda kita kan. Nah, masih Pak Ustaz. Jadi, la ba'sa. Lanjut. بما شعرت في المسجد الحرام. Sya'artu bisurur. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ Tuftu sab'ata aswatin. Summa sholaitu rok'ataini khalfa maqami Ibrahim. وماذا فعلت بعد ذلك؟ Sa'aitu baina sofa wal marwati sab'ata aswatin. Summa halaktu rosi. ثم حلقت. Summa halaktu rosi. أيوة. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ Khalaktuha fil fundu.
Aywa jamil. Barakallahu fika ya Ustaz Purwadi. Qiraatun wadihatun. Insyaallah untuk dialog yang kedua ini jelas ya. Anda rasa Jelas, cukup, Ustaz. ya, cukup jelas. Nah, urutannya jangan lupa yang mulai dari miqat menuju Mekah, menuju Masjidil Haram ya lebih tepatnya. Sampai di Masjidil Haram ngapain? Kita tawaf. Setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Habis itu langsung melakukan sa'i. Mulainya dari Sofa Marwah sebanyak 7 kali. Sofa ke Marwah hitungannya sekali. Marwah ke Sofa lagi 2 kali. Dari Sofa ke Marwah lagi 3 kali. Seperti itu ya. Nah, sebanyak 7 kali seperti itu bolak-balik. Habis itu kalau sudah selesai sa'i baru kita tahallul. Ya, tahallul itu adalah mencukur atau membotak rambut dan botak lebih afdol, botak licin ya, saulin itu lebih afdol. Nah, habis itu selesai sudah. طيب الآن نحن ننتقل إلى الصفحة التي بعدها halaman selanjutnya ya seperti biasa di sini kita ada al-miqat. Nah, sebagaimana Anda sampaikan tadi, miqat itu adalah tempat-tempat yang sudah disediakan untuk memulai ibadah haji atau umrah. Di sini kita ada contohnya ya Lamlam ya ada namanya kemudian apa lagi ini Zatu Irqin kemudian anak tidak tahu jelas tulisannya ya banyak di sini ada berapa miqat ya. Masing-masing negara biasanya milih sesuai dengan rutenya masing-masing. Nah, طيب selanjutnya kita ada malabisu al-ihram. Nah, malabis al-ihram. Hada atau hadhihi malabisul ihram. Pakaian ihram. Kemudian ra'sun, ya ra'sun insyaallah ma'ruf ini. Baina, ya, dengan Nah, antara ini dengan ini baina antara ya. طيب بعده الصفا معروف والمروة معروف أيضا. Nah, yas'a dia berasal dari kata sa'a yas'a sa'i ya sa'i. Nah, yulabbi ini adalah ucapan seseorang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika wal mulk la syarika lak. Nah, itu labba yulabbi bahasa Arabnya bertalbiyah. Nah, dan talbiyah seperti tadi. Kemudian yahliqu. Berarti yang tadi afwan ana salah. Bukan halaqa yahlaqu, tapi halaqa yahliqu. Artinya mencukur. Allah. Mencukur. Halaqa yahliqu. Kalau kita misalnya antum di pesantren, antum mau bilang ke santri, cukur rambutnya, ayo cukur rambutnya. Maka kata kerjanya halaqa yahliqu itu kira-kira kata kerjanya apa? Kata kerja perintah, fi'il amr. Eh, Ikhlak. Eh, Ikhlak. ihliq. Ikhlik ya. Ya, dia ngikut fi'il mudhari ya. Ihliq Ah, ra'saka. Halaqa yahliqu. Nah, kemudian yasilu. Wasala yasilu. Sampai atau tiba. Nah, ini wallahu alam ya kenapa yalbisu. Yang ma'ruf itu yalbasu. Namun ana kurang mengetahui kenapa yalbisu di sini. Mungkin ada kosakata lain atau bagaimana wallahu alam. Namun yang ma'ruf itu labisa yalbasu. Wallahu alam kenapa yalbisu di sini mungkin ada apa? Ada kosakata lain karena dalam satu kosakata itu khususnya kata kerja terkadang dia bisa fa'ala yaf'alu, bisa juga fa'ala yaf'ilu. Bisa seperti itu. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan. Nah, namun yang sering kita gunakan itu yalbasu. ya, baik. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran juga yalbasu ya. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Nah, mereka menggunakan pakaian berwarna hijau. Nah, yalbasu. Kemudian yakhla'u. Khala'a yakhla'u. Khala'a yakhla'u. Seperti itu. Nah, tapi kalau satu Purwadi, hal min suara ada pertanyaan? Sudah ada, Pak Ustaz. Tapi kalau tidak ada, nah ini kita sama-sama untuk menjawabnya. Nah, di sini latihannya mencoba untuk kita flashback kembali. Perintahnya apa? Tadrib, ratib. Ratib maknanya urutkan. Urutkan. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa kama waradat fin nassi. Kama sebagaimana waradat yang datang.
finnasi di teks tadi, maksudnya di dialog tadi. Kita urutkan. Ini tidak berurutan. Kita urutkan, kita taruh nomor satu, nomor 2 sampai nomor 10 sesuai dengan urutannya yang ada di teks tadi. Kita baca dulu. Yang pertama, yasilu ilal masjidil haram. Yahliqu sya'rahu. Yalbasu. Nah, perhatikan. Di sini yalbasu lagi dia. Tadi yalbisu ya. Udah bisa ya. Yalbasu thawbal ihram. Yadhhabu ilal funduq. Yasilu ilal miqat. Yas'a baina safa wal marwah. Yatufu hawla al-ka'bah. Yulabbi bil umrah. Yusalli khalfa maqami Ibrahim. Yakhla'u thawbal ihram. Baik, silahkan dibaca terlebih dahulu. Al-Ustadz Purwadi baca sendiri aja. Nanti kalau sudah siap, silahkan ditentukan urutan yang pertama sampai yang terakhir. Nah, anak akan mulai dari yang pertama dulu ya, satu dulu. Ini kalau kita perhatikan dari 10 peristiwa ini, yang pertama itu apa? Kira-kira ada, sah? Gila bil umroh. Eh, Apa? gila bil umroh. Yulabbi bil umrah? La, ini dulu. Ah, Yasilu ilal miqat. yasilu Sah? yasilu ilal miqat. Ah, Iya, ini dulu kan. Yasilu ila al miqat. Ke miqat dulu. Tiba di miqat dulu. oh iya nah, betul. Nah. Kemudian setelah tiba di miqat, yasilu ilal miqat, apa yang dia lakukan? Saya ingat dulu ya. Hmm? Ketemu? Setelahnya yalbasu taubal ihram. Sah? Pakai Dia pakaian sampai di ihram. miqat, dia menggunakan atau memakai pakaian ihram. Nah, maka ini urutan yang kedua. Nah, urutan yang ketiga, setelah yalbasu saubal ihram, kita perhatikan dari awal sampai akhir, maka yang tepat itu adalah yulabbi bil umrati. Karena sampai 5 ya, kemudian kita melanjutkan. Setelah yulabbi bil umrah, nah kita perhatikan lagi dia ngapain? Seharusnya kalau sudah umrah itu dia ke Mekah ini. Kita lihat, karena ini mungkin yatufu ini. Kemudian ada lagi yang lebih dekat. Nah, ini yasilu ilal masjidil haram. Sampai ke Masjidil Haram. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, kenapa? Yatufu haulal Ka'bah. Nah, silakan ada satu Purwadi 6 sampai 10 dicek dulu kalau sudah siap silakan kasih tahu anak. Nah, Udah Pak Ustadz. خلاص. Alas. Baik, الآن أين الترتيب السادس? Mana urutan ke-6? Eh, yusolli khalfa maqam Ibrahim. أيوه صحيح أحسنت جميل. السابع 7. Eh,
Yas'a baina Safa wa Marwah. يسعى بين الصفا والمروة. أحسن صحيح. بعده Yahluk sya'roh. يحلي Yahliku sya'roh. sya'rahu. Sahih ya. Mencukur rambut ya. Jadi antum bisa bilang mencukur rambut atau mencukur kepala. Nah, dan ini tujuh. Wasamin kedelapan. Yahla'u taubal ikram. Yakin ini dulu. Apa Eh, ini dulu? oh, berarti ke hotel dulu berarti ya. Ya, kalau Yadhabu dulu. ilal funduk. Nah, yadhabu Ya, al funduk baru sudah sampai di funduk ya. iya. Ya, kelak bahaya juga kalau ya kelak dulu ya. Nah, ini kita Iya. orang ngapain nanti nih? Nah, oh berarti ada 9 saja, bukan 10. Nah, 9 urutan di sini. Nah, jadi ini urutan-urutan pelaksanaan ibadah umroh simpel satu hari saja, tidak banyak waktu kecuali haji. Nah, urutan ibadah haji itu ada di Al-Hiwarus Saris ya. Mulai dari pelaksanaannya 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah dari wukuf Arafah sampai nanti 13 Zulhijjah. Pelaksanaannya 5 hari dan itu luar biasa dengan jutaan orang dalam satu waktu pelaksanaannya sama-sama. Maka tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya selain surga. Karena memang luar biasa pelaksanaannya, ya, luar biasa. Dibutuhkan kesabaran, mental, fisik harus kuat dan lain-lain ya. Maka ganjarannya begitu besar untuk haji mabrur. Tapi kalau Ustaz Purwadi, ya, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk dialog yang kedua. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari sini. Sebelum kita akhiri, Anda memastikan terlebih dahulu apakah ada pertanyaan? Maaf, Ustaz. Tafadhal. ما في؟ Cukup, Ustaz. طيب إذا أنا أكتفي بهذا القدر وأنا أقول لك جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك. نسأل Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa memberikan kita kesabaran, ketabahan dan keistiqamahan dalam menuntut ilmu ini, dan juga yang paling terpenting semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita, bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain, amin ya rabbal alamin. طيب نختتم kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ustaz. Naam, afwan.